Gen Z sebenarnya adalah generasi yang paling menunjukkan minat berwirausaha. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau bicara stigma, setiap generasi juga ada stigmanya. Kita nggak fair kalau hanya melihat stigma negatifnya juga. Kita juga harus bisa melihat kelebihan-kelebihan yang ada kan. Nah, jadi kalau menurut saya si orang tua harusnya bisa melihat bahwa generasi ini adalah generasi yang berbeda nih. Gen Z seringkali mendapat stigma sebagai generasi pemalas, mudah menyerah, mudah tersakiti. Apakah benar demikian? Tetapi tahukah Anda bahwa di balik semua stigma negatif yang disematkan, Gen Z sebenarnya adalah generasi yang paling menunjukkan minat berwirausaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nielsen, Gen Z menunjukkan minat yang tinggi dalam kewirausahaan. Bahkan lebih tinggi dari generasi-generasi sebelumnya. Bukan hanya itu, menurut Zen Business, 93% Gen Z telah memulai langkah awal untuk membangun bisnisnya sendiri. Bisa Anda bayangkan potensi besar yang dimiliki Gen Z ini berguna untuk mendorong perekonomian Indonesia. Seperti kita tahu, tingkat entrepreneurship di sebuah negara memiliki korelasi langsung dengan peningkatan ekonomi negara tersebut. Semakin tinggi angka entrepreneur, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta dan inovasi yang dihasilkan. Di negara-negara maju, angka entrepreneurship sangat tinggi, namun di Indonesia tingkat entrepreneurship masih rendah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Data dari Global Entrepreneurship Monitor menunjukkan bahwa hanya 3,1% dari populasi dewasa di Indonesia yang terlibat dalam kewirausahaan tahap awal. Jauh tertinggal dari negara seperti Singapura yang mencapai 10,6%. Maka dari itu seharusnya kita tidak mudah memberi label negatif kepada Gen Z. Apalagi melihat Gen Z hanya dari satu sisi tanpa melihat siapa yang membentuk mereka hingga menjadi seperti sekarang ini, yaitu generasi orang tua. Pertanyaannya, apakah potensi dan minat mereka dalam berwirausaha dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Bagaimana menghilangkan stigma negatif Gen Z yang sudah terlanjur melekat? Dan apakah yang bisa dilakukan orang tua, khususnya Gen X dan milenial, untuk mendorong potensi Gen Z dalam berwirausaha? Nah, saat ini sudah bergabung bersama kami Pastor Leonardo Syamsuri. Beliau adalah gembala dan pendiri gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nations. Beliau juga seorang pendiri dan dosen STT The Truth Jakarta serta penulis lebih dari 15 buku. Namun sebelumnya, jika Anda belum subscribe channel Jawaban ini, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Namun jangan lupa tekan tombol like dan berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Baik, kita sapa dulu. Shalom Pastor Leo, apa kabar? Shalom, luar biasa. Luar biasa. Apa kabar juga kabarnya, Pak? Karena sudah mau masuk ke buku 20 ya. Hampir lebih 20 Iya, ya. benar. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Ya, kita akan bicarakan apa yang menjadi pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut Anda tentang adanya stigma negatif nih yang selama ini kan melekat banget di Gen Z seperti Gen Z ini pemalas, mudah nyerah dan lain-lain lah. Dibandingkan sebenarnya mereka juga punya potensi gitu. Silakan. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau bicara stigma, setiap generasi juga ada stigmanya. Okay. Baik termasuk yang namanya generasi-generasi hippie. Dulu kan ada generasi hippie. Dia juga ada stigmanya toh, yang tidak mau mengikuti aturan, mau jalan sendiri dan sebagainya. Sebenarnya stigma selalu ada, tetapi kita juga percaya bahwa setiap generasi pasti membawa kontribusi. Nggak hanya sepenuhnya generasi konsumtif yang hanya ngambil dan tidak memberi apa-apa. Okay. Karena saya percaya ketika Tuhan menciptakan manusia kan pasti ada
maksud, ada tujuannya toh gitu ya. Cuman memang bedanya kalau dulu tidak ada era digital, kalau sekarang ada era digital, sehingga segala sesuatu gampang dibuat viral. Termasuk bicara tentang Gen Z yang negatifnya justru diangkat jadi viral gitu kan ya. Tetapi kita nggak fair kalau hanya melihat stigma negatifnya juga. Kita juga harus bisa melihat kelebihan-kelebihan yang ada kan. Coba lihat aja Gen Z sekarang, cara mereka berkomunikasi jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Ya kan gitu. Karena mereka kan digital native tuh. Mereka lahir sudah berurusan dengan digital kan gitu. Saya kira gitu sih ya. Jangan terlalu banyak bicara. Dan juga jangan lupa negatif. mereka nih generasi yang hari-hari ini ternyata paling berminat tuh Pak dengan entrepreneurship. Apa pandangan Anda mengenai hal ini? Betul, sangat betul sekali karena mereka kan orang yang kreatif ya. Orang yang kreatif, inovatif, dan cenderung tidak suka berada di dalam sebuah struktur yang kaku. Mereka senang dengan fleksibilitas, mereka mau mandiri, dan oleh karena itu dan sekarang mereka terkoneksi dengan digital di dunia. Jadi mereka bisa lihat dunia luar sejak masih kecil kan. Jadi mereka tahu bagaimana pelajaran-pelajaran yang mereka bisa dapatkan lewat digital adalah bagaimana menjadi berhasil dan sebagainya. Dan mereka melihat entrepreneurship begitu luar biasa. Sehingga saya melihat bahwa mereka punya minat di entrepreneurship, nggak heran. Karena mereka mau mandiri. Jadi adanya munculnya sebuah kesadaran secara dengan sendirinya ya untuk mau mandiri. Makanya ini menjadi faktor pendorong mereka lebih tertarik dengan entrepreneurship. Nah, ini jadi tertarik. Kita sebagai orang tua hari ini sebenarnya harusnya jeli melihat ini kan, lalu mendorong potensi minat Gen Z dalam berwirausaha. Kira-kira caranya bagaimana yang aplikatif dan praktis untuk bisa setiap orang tua yang menyaksikan perbincangan kita ini, saya bisa lihat nih potensi anak saya di Gen Z dan ini saya dorong wirausaha. Apa yang bisa diaktualisasikan, diimplementasikan Pak? Yang harus dirubah terlebih dahulu mindset dari orang tua sih menurut saya. Seringkali kita menganggap bahwa anak-anak muda ini belum pengalaman, which is true, benar memang belum punya pengalaman. Tetapi mereka sangat terbuka, terkoneksi dengan global, dengan dunia luar yang bisa belajar kapan saja. Mereka sekarang malah mungkin gadget dia lebih sering dilihat daripada televisi, kan begitu ya. Sehingga mereka menjadi lebih terinformasi ketimbang orang tua. Yang sering terjadi adalah potensi si anak untuk entrepreneur jadi tidak bisa muncul karena orang tua menganggap nggak punya pengalaman dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya si orang tua harusnya bisa melihat bahwa generasi ini adalah generasi yang berbeda nih. Generasi yang terhubung dengan dunia luar dengan cepat. Punya informasi dan cepat. Coba lihat generasi sekarang bahasa Inggrisnya luar biasa loh. Betul. Tanpa sekolah ke luar negeri. Kalau dulu kan mau punya fluency, kelancaran dalam berbahasa Inggris atau bahasa Korea misalnya, itu kan perlu pergi ke luar negeri ke tempat negara asalnya. Tapi sekarang mereka bisa ngomong Korea, bisa ngomong bahasa Inggris lancar sekali gitu loh. Nah, kenapa? Karena mereka sering dengar interaksi komunikasi gitu lewat digital, lewat dunia maya itu. Gitu. Jadi menurut saya potensi mereka itu harusnya dilihat oleh orang tua. Jangan sampai orang tua masih tetap ada di dalam era lama dengan cara berpikir yang lama. Saya kira dari orang tua harus mulai terbuka dulu gitu. Untuk itu baru bisa memberi arahan ke anaknya. Iya. Gitu. Ini para orang tua langsung wake up call banget nih, langsung bangun ini dari yang Anda sampaikan. Wah bener juga ini ya. Atau mungkin nggak Pak, para Gen Z ini mereka melihat contoh nyata dari kisah sukses seseorang, lalu kemudian mentoring yang ternyata cocok di jiwa mereka, dan itu berperan penting mendorong munculnya kreativitas dan semangat entrepreneur di kalangan Gen Z. Ya gini Pak, kalau menurut saya zaman dulu, era zaman saya atau yang lainnya yang sebelumnya angkatan lama, dia berhasil menjadi pengusaha mungkin mesti 30 tahun. Karena trial and error kan. Nah karena trial and error, coba nggak ada mentor, belajar sendiri. Nah kalau sekarang kan mentor coaching terbuka. Sehingga mereka akan lebih cepat untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilewati oleh generasi sebelumnya. Jadi mereka sekarang nih, kalau saya lihat Gen Z ini, dengan pementoran yang ada, mereka bisa lebih cepat berhasil menurut saya. Gitu. Mungkin orang tua dulu perlu 30 tahun. Sekarang 10 tahun juga bisa berhasil ya.
5 tahun. Makanya mereka berani bikin startup dan sebagainya. Dan menjual kreativitas mereka kepada para investor, kan begitu. Apakah mungkin karena Gen Z itu juga memiliki risk taker yang lebih kelihatan gitu dan lebih terasa daripada generasi-generasi sebelumnya? Mereka risk taker banget kayaknya gitu. Iya betul juga, karena mereka memang punya minat di entrepreneur, jadi mereka juga harus belajar risk. Kalau dulu kan mungkin sebagai anak masih sekolah, belajar segala macam untuk berbisnis, nggak terbuka, terekspos dengan dunia luar, sehingga mereka nggak tahu nih risiko-risiko yang bakal mereka hadapi apa. Sekarang kan mereka jadi tahu, oh kalau bisnis mesti berani ambil risiko. Dan apalagi masih muda kan ya Pak ya. Kalau masih muda kan kalau gagal masih lumayan lah, masih bisa. Tapi kalau yang udah agak senior kan, waduh telat gitu. Kan gitu ya. Jadi ya menurut saya ini kesempatan untuk membangun entrepreneurship di generasi Gen Z ini. Nah, begitu. Berdasarkan yang Anda sampaikan kesempatan ini kan dari Deloitte kan ada satu data 52% Gen Z di Asia Tenggara ternyata tertarik memulai bisnis. Nah, kira-kira apa langkah konkret yang bisa dilakukan? Kalau tadi kan kita mengacu orang tua, keluarga ya. Sekarang bagaimana dengan gereja? Mungkinkah gereja itu bisa menjadi fasilitator yang memperlengkapi dan juga memfasilitasi potensi dan minat yang sekarang ini menjadi langkah konkret Gen Z bisa berkembang untuk meningkatkan perekonomian di negara kita? Oke, saya dari sisi gembala ya. Saya rasa kalau dibilang mungkin, sangat mungkin Pak. Tapi kembali lagi, kan kalau tadi kita ngomong orang tua harus terbuka dong terhadap anak-anak mudanya atau anak-anaknya. Bahwa mereka ini berbeda nih, mereka harus melihat nih cara berpikir mereka berbeda. Mereka harus mulai bisa menangkap cara berpikir mereka. Nah pertanyaan saya sekarang adalah, kalau gereja, pemimpin utamanya, gembalanya misalnya, apakah juga terbuka untuk bisa melihat ini, bahwa jemaatnya bukan cuma rohani melulu, kan begitu. Kalau hanya bicara soal rohani, sorga, neraka, baptisan dan sebagainya, cuma sebatas itu, bisa-bisa nggak ada saluran untuk mereka, untuk di gereja, untuk diarahkan, mereka punya entrepreneurship, kan begitu. Jadi sangat penting menurut saya gembala sidang juga punya pemikiran-pemikiran marketplace, kingdom. Jadi mereka ini harus dipersiapkan. Sehingga dengan demikian jalur untuk mengembangkan Gen Z yang ada di gereja bisa disalurkan entrepreneurship mereka. Contohnya kasih mereka kesempatan peluang untuk sebuah pelayanan. Misalnya kita ngomong pelayanan dulu. Mereka tangani untuk dikembangkan dengan mereka punya risk taker mentality-nya. Suruh mereka coba mulai, kita lihat gitu ya. Dan kalau memang mereka bisa, kenapa enggak kita mulai aja bikin suatu kesempatan gabung untuk bikin company, tapi company yang under dalam konteks ini bersifat bukan cuma hanya untuk mereka mengambil untung, tapi bisa memberkati gereja kan di marketplace. Kalau menurut saya itu merupakan salah satu kesempatan juga untuk membekali mereka, karena kan mereka akan berinteraksi dengan orang-orang di luar. Dan kalau mereka dibina, dibangun, diarahin, mereka bukan cuma bisa bisnis, tapi mereka bisa menjadi penjala manusia kan. Apakah tidak akan menjadi saling tumpang tindih antara pertumbuhan rohani dan juga pertumbuhan pengetahuan dalam meningkatkan potensi baik itu bisnis maupun sains yang menjadi karakteristik dari Gen Z ini yang sekarang? Kalau menurut saya enggak. Artinya gini, saya juga pun punya pengalaman di perbankan sebelum di marketplace. Jadi sebenarnya itu saling melengkapi sih. Yang penting adalah bagaimana cara berpikir kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan, kan begitu. Sehingga cara kita, nilai-nilai yang kita jalankan di dalam usaha tidak sama dengan orang dunia ini. Tapi dia dalam berbisnis itu harus menjadi satu kesatuan. Karena kan cara berpikir orang Yunani yang membedakan sekuler sama rohani. Tapi kan kalau pemikiran orang Ibrani tidak seperti itu, gitu kan? Jadi sebenarnya kita nggak bisa memisahkan rohani dan sekuler. Sebenarnya jadi satu kesatuan. Tidak akan menjadi, tidak akan menjadi nanti gereja yang berbisnis barangkali? Ada anggapan seperti itu? Bisa kalau kita sudah melampaui kerangka yang memang harus kita bikin rambu-rambunya.
gitu Nah, ya. kalau Jadi begitu semua itu kan bagi perlu rambunya rambu. dong, bagi rambunya dong Pak, supaya Ah, ini gembala-gembala gereja-gereja sedang menyaksikan nih, apa nih rambu-rambunya? Prinsipnya adalah kita membangun usaha agar supaya kerajaan Allah itu masuk di dalam dunia usaha. Jangan dibalik usaha di dalam gereja. Jadi tidak membuka usaha di dalam gereja, tapi kita membuka usaha agar supaya gereja bisa masuk melalui usaha itu. Sehingga lewat itu nilai-nilai kerajaan Allah masuk lewat di dalam bisnis kita. Jadi bisnis itu harus jadi mission, harus menjadi misi dari gereja. Iya. Gitu loh. Jadi gereja bukan hanya membuka gereja lagi di tempat lain, tapi bisa lewat usaha gereja masuk di situ. Pak Leo, Artinya gereja masuk, iya gimana gereja masuk? ya artinya gereja masuk tidak berarti ibadah, nggak harus ibadah. Tapi nilai-nilai, cara berpikir, karakter, ya kan? Nah, kebenaran firman yang dihidupi oleh mereka itu disalurkan lewat pekerjaan dan usaha mereka, kan gitu Pak. Jadi gospelnya tetap ada, Yes. implementasi firman Tuhan jalan, tapi juga potensi yang ada juga dikembangkan gitu. Pak Leo, Anda ini kan, Betul. maaf mohon izin, generasi yang sebelum Gen Z. Mungkin tidak setiap orang bisa berpikir secara terbuka seperti Anda. Boleh nggak bagi tipsnya? Mulai dari mana sih starting pointnya supaya bisa crack gitu loh. Bisa keluar dari cangkang dan melihat sesuatu yang lebih luas gitu. Kita harus melihat salah satu yang paling sederhana adalah kerajaan Tuhan, Yesus Kristus itu tidak tertutup hanya di 4 dinding gereja. Kita harus mengerti bahwa panggilan Tuhan kepada setiap orang Kristen dan gereja adalah menggarami dunia, bukan menggarami gereja. Bukan menjadi terang gereja, tapi terang dunia. Dan Yesus datang ke dunia ini karena Bapa mengasihi dunia. Gitu kan, begitu kan? Ya, Karena Tuhan Bapa mengasihi dunia ini, maka dikaruniakan anak yang tunggal, kan begitu. betul. Nah demikian, jadi kita mesti menyadari bahwa platform kita ini bukan cuma di gereja. Di gereja adalah tempat pelatihan. Di gereja adalah tempat penanaman nilai-nilai. Di gereja adalah tempat perubahan paradigma cara berpikir kita untuk diselaraskan kebenaran. Lalu ketika mereka keseharian mereka dari hari Senin sampai Sabtu, disitulah mereka implement. Melakukan apa yang mereka dapatkan di hari Minggu itu. Gitu kan? Ya, tapi Jadi, beberapa kalau menurut kalangan saya, bagaimana kalau berpikir seperti itu lalu akhirnya saya titipkan anak saya deh ke gereja deh. Lalu orang tua lalu lepas tangan. Itu juga salah dong ya? Nah, salah juga. Sama aja kayak orang ke sekolah minggu ya. Anaknya dititip. Jadi kan sekolah minggu bukan penitipan anak kan gitu kan. Nah, orang tua lebih lama loh waktunya berhubungan dengan anak daripada gereja loh. Iya. Kan begitu kan. Kesehariannya. Jadi orang tua nggak bisa juga lepas tangan serahin ke gereja. Tapi Setuju. orang tua juga harus Sepakat. bisa mendidik anak-anaknya. Makanya kenapa orang tua Kristen tidak boleh, nggak bisa enggak maksud saya. Harus ngerti firman Tuhan juga. Betul. Harus menghidupi firman juga kan gitu. Yang Betul. sering terjadi adalah orang tuanya berjalan tidak mengikuti kebenaran, dia bingung sendiri kan untuk mengajarin anaknya. Kan gitu. Oke. As final statement Pak Leo, Ya. ada yang ingin Anda sampaikan kepada setiap orang tua, bahkan mungkin gereja mengenai hal yang kita bicarakan ini? Kalau menurut saya final statement saya adalah hindari stigma ya yang negatif untuk generasi Gen Z ini. Tapi seharusnya kita bina mereka, perlengkapi mereka agar mereka bisa berkembang secara baik gitu loh. Bangun nilai-nilai dalam hidup mereka. Percayalah bahwa generasi yang Tuhan sudah bangkitkan Gen Z ini akan menjadi generasi penuntas. Kita harus punya percaya sama Tuhan untuk bisa itu. Saya kira itu ya. Ya, dan yang Anda Jangan sampaikan ini bikin- juga bisa dilakukan di keluarga dan juga di gereja ya. 100% betul. Terima kasih Pastor Leo. Kita harapkan bisa ketemu lagi, bincang-bincang lagi di kesempatan yang lain. Maju terus dan sukses untuk penuntasan 4 seri selanjutnya bukunya ya. Yes. Thank you Pak. Oke, Tuhan Tuhan berkati ya. berkati. Iya. Mantap. Iya. Bless you. Bless you too. Ada potensi yang besar dari sebuah generasi yang kreatif, penuh imajinasi dan inovasi serta menyukai tantangan atau risk taker. Tugas kita adalah untuk mengarahkan mereka kepada sasaran yang tepat agar Gen Z menjadi generasi yang penuh dengan keberhasilan, problem solver, serta pencetak sejarah dan penuntas zaman. Anak-anak adalah hadiah dari Tuhan. Mereka berhak
untuk dicintai, dibimbing, dan diarahkan menuju tujuan mereka diciptakan. Saat seorang mengalami penolakan dari ayahnya sendiri, bagaimana ia bisa menemukan harapan dan pemulihan? Temukan jawabannya dalam kisah Servi Dhani berikut ini. Nama saya Servi Dhani Panekenan. Asalnya dari Tombatu, karena dari cerita orang-orang saya anak yang tidak diterima oleh bapak saya. Dampak dari itu teman-teman kadang-kadang kayak nggak begitu menerima dengan saya. Sehingga saya berusaha untuk melakukan banyak hal untuk saya bisa diterima. Walaupun kadang-kadang itu berlawanan dengan hati nurani. Karena dari kecil kan nenek saya mengajari hal-hal yang benar. Cuma dasarnya memang situasi begitu, lingkungan, supaya mereka bisa terima saya. Ya namanya manusia ya. Diperlakukan beda sudah pasti karena kan namanya anak yang tidak diinginkan lah itu kan. Cuma ya karena sudah berjalan bertahun-tahun saya merasa itu sebuah hal yang biasa. Walaupun kadang-kadang muncul rasa iri. Kalau bilang menghakimi diri sendiri ya sering. Memang dari kecil berapa kali hampir mau bunuh diri. Karena ya itu tidak diterima dalam pergaulan. Sehingga saya dari umur 10 tahun lebih, kalau pas libur saya senang keluar kampung. Biar saya jauh dari keluarga. Di luar kampung itu saya ketemu dengan pergaulan yang ya mengajari kita untuk minum-minum, berantem-berantem. Sampai ya itu menjadi gaya hidup. Saya menikmati dengan kehidupan itu. Saya berpikir mungkin ya ada banyak orang juga yang seperti saya. Saya pukul bapak saya waktu itu karena dia suruh saya berhenti minum. Sementara dia minum. Karena dia lihat saya melawan, dia pukulin saya. Saya bilang stop. Kedua kali saya bilang stop. Dia masih memukul saya. Ketiga kali saya pegang tangan dia. Saya bilang stop. Masih ngotot. Akhirnya saya pukulin dia. Setelah itu kan dari kejadian itu saya buron kurang lebih setahun. Dan di situ terjadi kasus lagi. Saya pukul orang hampir mati. Koma kurang lebih 3 minggu. Di masa-masa itu saya melihat dunia itu seperti kenyataan yang harus dilalui dengan apa aja yang bisa kita lakukan biar orang terima saya gitu. Satu waktu saya sudah pengen bertobat. Cuma nggak tahu caranya gimana. Karena saya kecewa, saya nggak bisa jadi orang baik. Saya minum racun. Di situ saya semacam ada kekuatan yang lain yang mendorong racun itu untuk keluar. Cuma namanya sudah tertelan, berefekan di badan. Saya tidur, saya pikir saya udah mati. Tiba-tiba di sekitar jam-jam 5, saya pikir ada orang yang teriak-teriak kan. Di kampung itu gak ada orang yang mirip suara itu. Ulang lagi, bertobatlah, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Nah itu kedua kali itu yang saya dengar, saya semacam melihat Tuhan Yesus sementara dibaptis oleh Yohanes. Dan di situ saya, ya Tuhan kalau memang ini sudah waktunya ya. Gimana caranya Tuhan saya mau bertobat? Besoknya saya terjun lagi di minum-minum. Gitu, saya lupa lagi. Setiap kali saya minum, saya dalam pergaulan, dalam tidur pun kadang-kadang saya ingat suara itu. Cuma karena saya masih belum tahu bagaimana caranya, mengalir begitu saja, masih minum. Saya boleh katakan saya waktu itu
dalam kondisi mabuk berat. Dan di situ anak hamba Tuhan itu melayani saya. Dia begitu semangat, begitu gigih melayani saya. Dia melayani saya dengan baik. Di situ saya mulai merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Sepulang dari ibadah itu, saya mengatakan sama Tuhan, kalau memang sudah ini jalannya Tuhan untuk saya, berarti besoknya saya nggak merokok lagi. Saya merasa itu semacam ada rasa jijik, dan di situ saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, kalau ini memang jalannya Tuhan, tolong bukakan jalan bagaimana caranya supaya saya bisa ikut jalan Tuhan. Dan dari situ saya dibaptis. Bulan Desember saya pulang kampung. Karena saya benar-benar sudah komitmen mau ikut jalan Tuhan, saya ketemu bapak saya karena pada satu titik saya pernah pukul bapak saya pernah menyakiti hati keluarga saya ketemu, saya minta maaf. Saya bilang tolong dimaafkan karena saya mau ikut jalan Tuhan, tolong dibantu doa supaya apa yang saya jalani ini benar-benar tidak menjadi sia-sia. Waktu saya minta maaf, bapak saya bilang, ya sudah, bapak sudah maafkan kamu. Dan kalau memang benar-benar kamu mau tobat, ya sudah benar-benar kamu tobat. Pemulihan yang terjadi dalam hidup saya itu, rasa dendam saya mulai dipulihkan di situ. Dan di situ orang mulai menerima saya. Kalau sekarang saya melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang tidak ada satu hal yang tidak mungkin dia lakukan. Ketika dia menghadirkan seseorang di muka bumi ini, dia punya tujuan untuk menjadi sesuatu yang berharga. Manusia walaupun sudah sehancur apapun yang firman Tuhan katakan, itu cara Tuhan membetulkan kita dengan tangannya yang luar biasa. Yesaya 49 ayat 16 berkata, lihat, aku melukis engkau di telapak tanganku, dan engkau ruang-ruangnya ada di dalam mataku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat diri kita begitu sangat hina. Dan kita merasa tidak ada lagi jalan keluar dan pertolongan. Oleh karena penolakan, oleh karena terbuang, oleh karena kita sudah dihempaskan. Sehingga kita merasa kita rata dengan tanah dan tidak berarti. Tapi lihatlah, Tuhan yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan tidak pernah putus asa terhadap kita. Dia selalu punya second chance, punya kesempatan kedua untuk kita kembali kepada Dia. Sekalipun ayah dan ibu menolak engkau, tapi Tuhan menerima engkau. Dialah Allah yang tidak pernah memperhitungkan apapun segala dosa dan kesalahan kita. Saat ini, bila Anda merasa dan berkata, aku betul-betul sangat hina dan aku tidak punya jalan keluar. Ada jalan. Masih ada Tuhan yang mengasihi engkau dan menerima engkau tanpa memperhitungkan segala salah dan dosamu. Mari kembali kepada Tuhan. Izinkan Dia membersihkan seluruh dosamu dan memulihkan engkau kembali kepadanya. Bila engkau bersedia, angkat tanganmu dan kita akan berdoa untuk engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Allah pengasih yang menerima sekalipun manusia berdosa. Engkau saat ini mengulurkan tanganmu, terbuka bagi setiap orang yang mau datang kepadamu. Dan Anda yang berkata, ini aku Tuhan,
sebagaimana aku ada, aku datang kepadamu. Saat ini juga Tuhan sudah mengampuni dosamu. Tuhan telah tersedia untuk engkau kembali kepadanya dan dipulihkan. Terima pengampunan dari Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan. Dan saat ini engkau dimerdekakan. Kalau Tuhan sudah mengampuni, tidak ada satu orang pun boleh untuk menuduh engkau kembali. Terima pengampunan Tuhan dan mujizat Tuhan. Dia juru selamatmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wow, jika Anda merasa bahwa Anda perlu didoakan nih secara pribadi, tunggu apa lagi, hubungi kami saat ini juga di nomor yang tertera di layar Anda. Kami bersuka cita untuk melayani dan mendoakan Anda agar pemulihan juga dapat Anda alami dengan segera. Dan jika ada nih di antara Anda yang ingin bagikan kesaksian, Anda juga bisa bagikan dengan cara menghubungi nomor yang sama. Karena kesaksian Anda pasti akan jadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain yang saat ini sedang berada dalam pergumulan. Bagaimana seorang anak mampu mengatasi luka hati yang mendalam dan belajar memaafkan? Temukan jawabannya dalam kisah berikut ini. Pulau Alor merupakan bagian dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Meski dikenal dengan keindahan lautnya, namun banyak masyarakatnya yang memilih untuk keluar dari pulau ini untuk merantau. Mereka terpaksa meninggalkan keluarga demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Itu juga yang dialami oleh Ardian, anak usia 9 tahun dari gereja jaringan CBN, Gemit Pola Alor. Nama saya Ardian Saputra Simpson Pandu. Saya berumur 9 tahun. Saya tinggal di Motongbang. Saya tinggal dengan nenek dan tante. Sejak kecil, Papa dan Mama Ardian sudah tidak bersama. Dan di usia 2 tahun, Ardian sudah ditinggalkan mamanya pergi merantau ke Batam. Saat saya berumur 2 tahun, saya ditinggalkan mama saya dan sekarang mama sudah punya keluarga di Batam. Di situ saya merasa sedih dan benci kepada mama. Saya melihat Ardian merasa benci terhadap mamanya. Itu terlihat ketika mamanya telepon, dia tidak mau mengangkat telepon, ataupun video call, dia tidak mau merespon panggilan dari mamanya. Saya sangat kasihan terhadap Ardian. Di waktu Paskah, saya mengikuti Superbook Challenge. Lalu ada tantangan, yaitu harus memaafkan. Tadi kan kita udah sama-sama belajar tentang pengampunan. Jadi tantangannya adalah adik-adik diminta menulis surat pengampunan. Lalu tulis untuk siapa surat pengampunannya. Misalnya untuk papa mama, kakak, adik, atau mungkin buat teman-teman kalian. Saya teringat dengan mama saya, tetapi saya tidak mau memaafkan mama saya. Sakit hati dan luka yang dialami oleh Ardian terhadap mamanya membuat hatinya sangat keras. Namun dia diingatkan oleh tantenya tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Setelah Ardian mengikuti tantangan Paskah ini, 2 hari saya mengajak Ardian untuk berani memaafkan mamanya. Tidak dengan paksaan. Tuhan juga mau mengampuni dosa saya. Saya juga harus mengampuni dosa mama saya. Dan saya mau memaafkan mama saya. Saya menulis surat. Di dalam surat itu saya tulis, saya memaafkan mama saya. Saya sangat bersyukur Tuhan menjamah hati Ardian. Akhirnya dia menulis surat untuk mamanya. Surat itu saya foto dan saya kirimkan kepada mamanya. Kini sudah tidak ada lagi dendam dan sakit hati di dalam hidup Ardian. Dan Ardian sudah bisa menerima keadaan mamanya saat ini.
Sekarang saya sudah video call dengan mama dan sekarang saya sudah mencintai mama. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengubah hati saya untuk mengampuni mama saya. Saya sangat bersyukur bahwa melalui CBN, dalam hal ini kegiatan Superbook bisa menjangkau anak-anak, bisa menjangkau kami yang ada di pelosok untuk terus melakukan pemuridan bagi anak-anak sehingga mereka bertumbuh mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang saya sudah sayang kepada mama dan mama juga sudah sayang kepada saya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Wow, luar biasa. Bu, dari pelayanan Superbook yang Betul. CBN miliki, kita bisa menemukan hal yang tidak terpikirkan. Banyak orang tua berpikir gini, masih kecil, udahlah gak mungkin hatinya keras atau apa. Ternyata dari Superbook ditemukanlah sesuatu yang tersembunyi. Betul. Hati yang keras Aden tuh dilembutkan. Iya. Melepasan pengampunan tuh gak gampang. Ya, Bu. kalau bukan Tuhan, tidak akan mungkin orang yang keras hati. Apalagi seorang anak kecil ya. Betul. Pasti dia akan ngerasa, gak mau, aku udah terlalu kecewa. Iya. Tapi Tuhan menjamah dia melalui Superbook. pelayanan Ya, Superbook. dan dengan media Superbook ini Ya. Allah hadir Ya. dan menyentuh hati seorang anak kecil. Ya, Sehingga ia bisa memaafkan gitu. betul. Dan Andi, ada ribuan anak di Indonesia yang mereka dimenangkan, mereka dipulihkan melalui pelayanan CBN dan apa yang dilihat di Superbook. Betul. Penayangan-penayangan filmnya sungguh menginspirasi. Betul Bu Maria. Iya, benar sekali. Superbook telah membantu ribuan anak di Indonesia untuk mengenal Tuhan dan belajar firman-Nya. Ada puluhan kisah Alkitab yang tersedia gratis baik bagi gereja-gereja mitra CBN maupun di media sosial seperti YouTube dan Facebook. Kami akan terus melayani generasi anak melalui Superbook dan kami tidak bisa mengerjakannya sendiri. Ya, kami memerlukan Anda untuk bergandengan tangan mengerjakan proyek besar ini. Caranya bagaimana? Cukup dengan scan QR yang tertera di layar saat ini atau Anda bisa kunjungi donasi.jawaban.com. Maka Anda sudah membantu kami dalam melayani generasi anak. Sebagai penutup ada sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya Maria Kasmetan. Dan saya Andi Otniel, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dah.